Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inuhu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Baik teman-temanku sekalian, bertemu lagi kita dalam mata kuliah metodologi studi Islam. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang pendekatan dalam studi agama. Maksud pendekatan ini maksudnya adalah kita memahami sesuatu dengan aspek-aspek gitu. Dengan aspek-aspek itu maksudnya dengan berbagai ilmu pengetahuan. Nah, kalau agama ini kita harus pelajari dari berbagai pendekatan, berbagai aspek ya, berbagai ilmu seperti itu, agar agama itu bisa kita pahami dengan kafah, dengan sempurna, dengan utuh kita memahami agama. Nah, kalau pendekatan tentang agama itu sedikit ya, maka pemahaman kita tentang agama itu juga akan sedikit. Nah, kemudian yang ditakutkan nanti dalam pemahaman sedikit itu kita akan mungkin menyalahkan orang lain atau pengetahuan kita yang sempit, sehingga akan terjadi konflik-konflik nanti yang tidak bisa dikendalikan. Nah, jadi dengan pendekatan ini ya, kita memahami agama itu secara luas begitu, sehingga nanti tidak akan terjadi salah menyalahkan tentang perbedaan pendapat, mungkin sampai kafir mengkafirkan. Nah, itu yang akan kita pelajari sehingga kita dalam beragama itu ya bisa secara utuh. Baik, nah pendekatan dalam studi agama ada beberapa pendekatan. Pendekatan-pendekatan yang dikemukakan di sini hanya beberapa contoh. Sebenarnya semua ilmu itu merupakan pendekatan yang perlu kita pelajari. Nah, kita masuk kepada pendekatan yang pertama, yaitu pendekatan teologis normatif atau doktrin-doktrin kepercayaan. Teman-temanku sekalian, yang dimaksud dengan teologis normatif adalah ilmu ketuhanan atau disebut dengan tauhid. Nah, normatif ini adalah norma atau aturan-aturan baku yang harus diikuti ya. Kalau di dalam Islam, teologis normatif itu adalah Al-Quran dan hadis yang di dalamnya diajarkan tentang kepercayaan kepada Tuhan, malaikat dan lain-lain. Nah, contohnya itu ada rukun iman ya, seperti yang barusan saya katakan. Nah, bagaimana kita bisa melakukan rukun iman itu? Karena adanya doktrin-doktrin gitu. Doktrin-doktrin itu adalah ajaran yang benar yang ditanamkan ke dalam hati seseorang, dalam jiwa, ditanamkan dalam diri, sehingga doktrin-doktrin ini menjadi kepercayaan. Doktrin-doktrin ini adalah ajaran yang dikhususkan untuk ditanamkan ke dalam jiwa seseorang, dan itu menjadi kepercayaan. Nah, pendekatan teologis normatif ini adalah pendekatan yang sangat fundamental, yaitu yang sangat mendasar, atau pendekatan yang akan menjadi karakter yang menjadi prinsip seseorang. Nah, resikonya jika pendekatan teologis normatif ini ditanamkan, maka akan bisa menyalahkan yang beda prinsip dengannya. Nah, apabila ada seorang yang, contohnya saja ada seorang yang melakukan tapi tidak dicontohkan oleh Nabi, kan itu disebut bid'ah. Nah, ketika ada orang yasinan, maka orang itu pasti mengatakan itu bid'ah. Nah, teman-teman, pendekatan normatif ini tidak boleh berjalan sendiri, karena harus memahami lebih lanjut agar tidak salah pemahaman. Yang selanjutnya ada pendekatan antropologis atau masyarakat secara luas. Artinya, dalam antropologis, kita akan membahas tentang budaya, mungkin sejarah, interaksi, itu berasal dari nenek moyang sampai keturunannya. Seperti juga agama Islam, secara antropologis didominasi oleh keturunan seperti kita beragama Islam yang sangat besar dipengaruhi oleh orang tua kita atau nenek kita dahulu ya. Nah, itu kebudayaannya secara luas.
Kita contohkan lagi seperti yasinan yang budayanya dari masyarakat dulu yang terus berlanjut sampai sekarang. Nah, menurut antropologis bahwa apa yang disepakati oleh masyarakat ini, maka itulah yang menjadi normatifnya. Nah, antropologis ini harus dikekang oleh teologis sehingga antropologis ini bisa berjalan bagus. Yang selanjutnya ada pendekatan sosiologis atau individu dalam masyarakat atau kelompok kecil. Nah, bedanya dengan antropologis adalah kita itu mengkaji masyarakat juga, cuman dalam individunya atau kelompok kecilnya gitu. Individu dalam masyarakat tersebut biasanya hubungan atau interaksi antar orang ke orang seperti itu. Kalau antropologi antar masyarakat generasi sebelumnya dan sesudahnya gitu. Contohnya saja seperti Nabi Yusuf. Kan Nabi Yusuf ini awalnya itu adalah seorang budak, Ratu Juleha, terus bisa menjadi pujaan, terus yang kemudian bisa menjadi penguasa juga. Nah, kenapa bisa berubah seperti itu? Karena sosiologinya Nabi Yusuf yang membuat itu gitu. Yang selanjutnya ada pendekatan filosofis, yaitu hakikat sebab akibat. Filosofis ini adalah kita mengkaji hakikat, sama juga dengan ilmu filsafat. Kita mengkaji sebab akibat. Nah, pendekatan ini akan menjadikan agama kita lebih termaknai oleh kita seperti itu. Seperti kita dihidupkan di dunia ini ya, hakikat. Kata Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi kita diciptakan di dunia ini adalah untuk menyembah Allah. Nah, sebabnya itu kita diciptakan di dalam dunia. Nah, akibatnya kita harus tunduk kepada Allah gitu. Nah, apabila filosofis ini berjalan sendiri, maka dia akan liar. Contohnya saja tentang tasawuf. Liarnya tasawuf itu karena ada filsafat di dalamnya. Jadi seharusnya filosofis ini harus dikaitkan dengan tadi pas awal, yaitu dengan pendekatan teologis normatif. Yang selanjutnya itu pendekatan historis atau sejarah. Teman-temanku sekalian, perlu kita pahami ya, dan perlu kita yakini Al-Quran itu secara umum isinya dua. Yang pertama, isi Al-Quran itu adalah prinsip atau teori. Kemudian yang kedua, isinya tentang sejarah. Maka historis atau sejarah tidak bisa kita pungkiri, karena dalam Al-Quran lebih dari 50% bercerita tentang kaum-kaum terdahulu ya. Kenapa seperti itu? Karena apabila Al-Quran mengungkapkan tentang sejarah yang real seperti itu, maka akan lebih mudah dipahami seseorang gitu. Seperti dilarangnya menikah dengan sesama jenis, karena juga sejarahnya dahulu bahwa Nabi Soleh, yaitu pada zaman Nabi Soleh, yaitu kaum Sodom, ada diceritakan di dalam Al-Quran, maka itu menjadi hukum bahwa itu tidak boleh. Sejarah ini menjadi tolak ukur kita di masa depan. Nah, kita juga dalam mempelajari agama harus dari aspek sejarahnya juga gitu. Yang selanjutnya itu ada pendekatan psikologis ya. Pendekatan yang terakhir yaitu gejala perilaku. Artinya psikologis itu adalah perilaku yang secara refleks keluar dari seorang. Seperti itu. Contohnya saja ketika kita bertemu dengan teman lama, nah secara refleks kita menyulurkan tangan untuk bersalaman. Karena ilmu ini sudah tertanam di dalam jiwa yang tak perlu dipikirkan lagi. Dan contoh yang lain, ketika ada orang jatuh, terus menurut psikologi secara fitrah kita juga ikut sedih melihat orang itu. Nah, itu yang didukung oleh agama ya. Nah, ini ada 7 pendekatan yang saya buat. Sebenarnya sih banyak. Semua apapun ilmu pengetahuan
bisa dipakai untuk pemahaman agama. Nah, itu menjadikan kita lebih paham tentang agama. Yang selanjutnya, pentingnya pendekatan. Nah, pentingnya pendekatan ini ada 4. Yang pertama, ilmu tidak boleh berdiri sendiri. Nah, seperti kita jelaskan tadi, ada resiko-resikonya tersendiri, ada kelebihan dan kekurangannya. Maka ilmu itu harus mempunyai pendekatan masing-masing. Contohnya filsafat harus dikokong oleh teologis normatif agar sesuai Al-Quran dan Sunnah. Yang kedua itu pengetahuan konteks ini, sehingga bila terjadi perbedaan pendapat, maka kita akan bisa menerima karena pengetahuan kita yang benar. Terus yang ketiga itu pemahaman benar. Itu apapun ilmu kita itu mempunyai potensi untuk pemahaman agama. Yang terakhir yaitu bukan hanya kajian ulama. Jadi thalabul ilmi itu bukan hanya kajian ulama saja, tapi kewajiban kita semua. Nah, baik teman-temanku sekalian, itu materi kita tentang pendekatan dalam studi agama. Semoga ini dapat teman-teman sekalian pahami. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.